kan maut. Sekarang manusia banyak berdosa, nggak ada yang maut, nggak ada yang mati karena maut adalah kematian. Ayo, apakah orang yang berdosa di dunia ini menjalani kematian yang saat melakukan berdosa? Buktinya tidak. Orang yang perang di mana? Yang perang di mana itu? Uni Soviet sama mana itu? Mana itu? Apakah yang berdosa membunuh orang itu yang membunuh mati? Ini ada suara Pak Amir tuh. Pak Amir, ini Alip sampai kebangun Pak, dengar Pak Alip. Harus dibangunkan semua hari ini bahwa Islamlah agama yang relevan bisa ditangkap oleh otak manusia, bahwa berdosa itu tidak akan mati karena dosa itu adalah konsekuensinya nanti di akhirat. Kalau tidak bertobat di akhirat masih di bawah, maka nerakalah tempatnya, kholidina fiha abada. Ini konsep yang jelas. Bambang. Masa berdosa kok maut, upahnya maut. Gimana berdosa upahnya maut? Sedangkan orang sudah bergelimpangan di dunia ini nggak ada maut. Kalau sudah ajal menjemput kalian, pasti maut akan tiba pada saatnya kalau Allah sudah mengendaki. Ini maut itu sudah dibawa oleh manusia masing-masing, ditentukan Tuhan masing-masing. Dengerin dulu Bernard, dengerin dulu Bernard. Karena dosa kok maut, sedangkan maut itu waktu-waktu dibawa oleh umat yang beriman. Sebentar. Mana tuh, ayo? Dosa aja gabrol dalam Islam jelas. Dosa adalah melanggar aturan Tuhan. Itu rumah orang Pak. Biar Pak Suwet tadi nggak ada sikan begitu. Enak Pak, ini rumah. Jelas kalian. Masa dosa kok upahnya maut? Malu Pak, malu Pak. Pulang dulu Pak. Sekarang dosa semua manusia ada itu rumah orang Pak. Mati kok. Pak itu rumah kita di sana Pak. Masuk di rumah Pak, masuk rumah Pak. Iya. Makanya konsep inilah konsep Islam lah yang realistis, yang relevan, bisa ditangkap dengan otak manusia. Ya nggak begitu juga Ferguson nggak begitu juga kali. Begitu, kamu punya narasi itu begitu. Jangan dosa yang disalahkan orang yang menurunkan kita semua. Adam disalah-salahkan. Naudzubillah min dzalik. Tadi udah tidur. Nabi kau salah-salahkan semua. Narasimu Nabi semua kau salahkan. Nabi Adam yang rekor ya. Bapak ini mau mecahin rekor sih. Bisa beranak pinak itu dari Adam bro. Jangan kau salah-salahkan. Jangan Adam yang berdosa. Dosanya manusia itu masing-masing bro. Kita mempunyai hak prerogatif sendiri dengan Tuhan. Yang menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Dek, mendingan lu video call dah. Lu video call aja dah Amir nih, Dek. Adam kok salah-salahkan saya juga sakit hati. Adam terlalu ada. Nih, lama-lama gue banting nih. Kamu sebagai umat manusia turunan Adam, bro. Jangan kau salah-salahkan Adam. Kita diemin coba. Kita diemin. Belum tahu sih Duran Pak Amir. Iya. Adam yang bersalah, manusia disalah. Apa tuh? Kita sebagai anak turunnya menyalahkan Adam. Makanya Bang Duran ini nggak ngerti dosa, iya kan? Sedangkan di kitabnya sendiri dosa anak tidak ditanggung oleh bapaknya. Di situ sudah jelas. Walaupun saya juga nggak ngimani itu, tapi dalam jelas. Aduh, Miranda. Masing-masing bro. Gitu. Miranda, dengerin. Menurut Yakobus tadi dosa dilahirkan. Maria Mercedes. Dosa dilahirkan ya menurut Bernardo. Ya, Bernardo dengerin gue nih Bernardo, ya. Dosa. Kenapa saya bilang Yakobus 1:15? Itu adalah rangkuman daripada Taurat Musa. Kenapa saya bilang gitu? Yuk kita belajar tentang apa sih dosa itu. Silakan. Buka. Kita Pak Amir aja yang bertanya kalau di sini. Kami dengarkan aja. Yakobus 1:15. Bertanya dia juga yang jawab, enggak apa-apa. Pokoknya akhirnya minta ampun kamu dia. Kan di situ kan ada kata keinginan. Jika keinginan itu dibuahi, maka dia akan menjadi dosa. Jika dosa itu telah matang, maka dia akan mendatangkan maut. Maut di sini bukannya mati, klek, enggak. Salah kaprah ente Miranda. Jadi apa itu dosa? Nah,
Oh, jadi apa Gak ada itu tuh dosa? konsekuensi Maut dosa. lah. Iya, definisi dosa. Apa itu Definisi dosa. narasinya itu terkait dengan dosa? Katanya tahu terkait dengan dosa. Maka itu dengerin dulu. Dengerin dulu, jangan nyerocos terus dong. Sedangkan tadi sudah jelaskan jelas. Konsekuensi dosa itu apa? Dan apa itu dosa? Jelas di dalam Islam. Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Di situ kan tadi dikatakan keinginan, ya. Semua orang berdosa. Dengerin dulu, dengerin dulu. Amir, Pak, sebentar dulu, dengar dulu. Sebentar, Pak Amir. Sabar ya. Silakan. Aduh, dosa apa gua malam ini? Sebentar, Pak. Harus terguncang Gua semua malam ini ini. bisa 1 jam sama Amir. Ya. Sebentar dulu, Pak. Dosa apa gua malam ini? Bener Amir, ya? Amir. Mir, gue nggak yakin Mir, lu bisa punya Nih, bini lihat, kok Pak. begini Mir. Pertama kali kata dosa itu ada di Kejadian 4. Apa itu? Tetapi istilahnya itu berawal dari Kejadian 3, Pak. Kenapa saya bisa bilang dari 3 ya? Perempuan itu melihat dulu, Pak. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Disitulah dosa menggoda. Ya. Paham ya, Pak Amir ya? Iya. Paham nggak? Mana dia paham. Jadi dosa itu bukan istilahnya hanya melanggar. Itu kan umum, itu kan nggak jelas definisinya. Jadi kalau Yakobus 1 kan definisi yang jelas gimana? Nah, Dosa definisi yang satu tuh. Definisi yang jelas itu kan kayak di Yakobus 1:15 ya kan. Dosa itu nggak ucuk-ucuk datang gitu loh. Enggak. Dari mana? Dari diri kita nih, dari keinginan-keinginan kita. Keinginan kita dari mana? Ya dari mata gitu kan. Kita ngelihat apa, kita mengingini gitu kan. Contoh, saya ngelihat Pak Amir nih, tiba-tiba saya mengingini untuk menggampar dia. Itu dosa. Nggak boleh. Saya harus mengasihi dia gitu, Pak. Nah, pertama kali kan ya dikatakan menarik apa, Pak Amir? Menarik hati, Pak Amir. Jadi definisi dosa sebentar Pak Mir, sebentar kita tanya dulu. Jadi definisi dosa menurut Anda apa ini? Karena baru tadi nggak ada definisinya ini. Yang dikatakan keinginan itu Yakobus telah 1:15 dibuahi. coba deh. Nggak Dosa ngerti juga adalah deh. Yakobus dosa 1:15 nih. Yakobus 1:15 dosa adalah keinginan dosa adalah yang dibuahi dosa, menjadi keinginan. dosa. Bila dosa itu setelah penyebabnya. matang mendatangkan maut. Definisinya Itu pertama penyebab apa dan nih? akibatnya. Kok penyebab dan Ya, apa akibatnya? definisinya? Yaitu apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Berarti Iya. itu bukan definisi. Itu definisinya. penyebab. Kok penyebab? Kalau penyebab kan berarti perbuatan, aksinya. Aksinya dari mana? Aksinya dari keinginannya. Ketika dia mengingini, dia berbuat. Contohnya itu begini namanya definisi. Dosa adalah seperti kata Kok Pak Amir dosa tadi, adalah dosa lagi? kata Sanskerta. Dosa Ini. adalah keinginan yang dibuahi menjadi matang, menjadi dosa, lalu dosa mendatangkan maut. Itu melahirkan, katanya kan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Bukan Betul. definisi dosa. Berarti Kok dosa baru lahir. Ketika dosa apa? lu sudah mau mengingini nih, ketika lu sudah mau contoh, ya, maka itu kan gue bilang Yakobus 1:15 itu adalah rangkuman daripada Taurat Musa, ya. Di sini apa nih? Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Berarti bukan aksinya dulu, Iya. dulu, tetapi apa? Will-nya dulu, keinginannya dulu, Iya. free will-nya dia dulu gitu loh. Dosa Oke. menghantam kemana? Ke dalam will-nya dia, niatnya dia. Maka itu di dalam istilah hukum ada yang namanya mens rea. Walaupun lo belum berbuat, tetapi kalau mens rea lo udah jahat, lo kena. Ya. Gitu. Terus nggak apa-apa saya ikuti. Sekarang di sini Yakobus. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Gitu? Iya. Apa itu dosa? Dari Kalau dilahirkan keinginan dosa, yang apa telah itu dosa? dibuahi. Dari keinginan yang dibuahi. Simple kan? Betul. Kita baca letter aja ya, pelan-pelan ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Betul. Ya toh? Iya. Apa itu dosa? Lalu kan lu nanya dong, apa itu dosa? Dosa adalah apa itu dosa? dari keinginan yang dibuahi. Tinggal bolak-balik doang kan kalau permainan kata lu, bener gak?
Ini kan penyebab menjadi sebab jadinya kalau begini nih. Kenapa Betul. lahir dosa? Karena ada keinginan yang dibuahi. Betul. Jadi keinginan Aksinya yang ada nggak? dibuahi itu adalah Aksinya ada nggak? Ketika lu mengingini, sudah ada aksi atau belum? belum Belum. ada, belum ada. Belum ada. Belum Itu. ada. Tetapi kan Kesananya kalau lu nih, yang kalau melahirkan ketika- dosa. kalau ketika si Amir bicara, dia kan sudah ada aksi melanggar. Betul nggak? Ketika ya Sudah ada aksi, sudah ada perbuatan. Bro, ya dengan kebenaran, jangan melanggar. kita di sini aja ini tidak ada definisi dosa ternyata dalam Quran ini. Ia Loh. melahirkan dosa, ya toh? Keinginan Dan melahirkan, apabila dosa itu matang. Sebentar. keinginan dibuahi dong. Keinginan dibuahi. Dengerin dulu, keinginan Iya. dibuahi bukan? Ya, dia Dibuahi. melahirkan apa? Dia Dosa melahirkan yang apa? lahir. Dosa. Dosa Dosa itu apa? dong. Dosa mendatangkan maut. Enggak. Apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Lalu Iya. apa itu dosa? Balik lagi, keinginan yang dibuahi. Aduh, Jadi keinginan yang dibuahi itu Simpel, kan? adalah mendatangkan maut, melahirkan maut. Kenapa? Bang Awi, Jadi, coba ini, jadi- maaf ini. ya, Ini agak ambigu, keinginan Iya. telah dibuahi. Nah, ini masih ambigu, keinginan telah dibuahi. Lah, kalau kebaikan juga punya keinginan kebaikan dibuahi, masih dikategorikan dosa. Ini lebih rancu. di Kalau sini kalau kita bicara dosa kan berarti keinginan yang buruk. Betul dong. Ya, berarti definisinya apa? Gitu loh. Ya, Kan tadi Dia ada nggak punya definisinya. definisi. Definisi daripada kan udah dibilang. Definisi daripada dosa adalah keinginan yang dibuahi. Dibuahi keinginan apa? yang Dibuahi apa? Ketika Coba keinginan itu ya, dosa ini kan belum ada nih. Betul dong? Dosa ini belum ada. Maka itu dia belum ada definisi. Tetapi ketika keinginan itu sudah kita lakukan, sudah kita buahi, dia menjadi dosa. Itu kan Nah, definisi. Wah, di KBBI dosa itu bukan apa sih? aksi. Coba KBBI itu. Bukan aksi. Dosa itu Kalau apa? Amir kan bicara aksi. Contoh kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6 udah ada aksi belum nih? Kejadian 3 ayat 6 udah ada aksi belum? Perempuan itu melihat, dia udah ada aksi belum? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Udah ada aksi atau belum di sini? ada ketika Belum. itu melihat. Ada namanya melihat. Kata kerja Oh, melihat udah itu loh. ada. Lu ngerti Melihat gak sih kata kerja. artinya aksi? Enggak. Lu ngerti Saya gak tanya. kata aksi? Kata Aksi aksi itu itu kan ada pekerjaan di perbuatan. situ. Saya tanya, Perbuatan, melihat itu lakukan. perbuatan bukan? Perbuatan Kenapa? kalau melihat itu. Melihat itu kata kerja atau bukan? Melihat kata Kata kerja atau kata sifat? kerja. Nah, ketika kata kerja berarti ada aksi di Ah. situ, ada perbuatan dong. Iya. Kenapa Tapi Anda dia mengatakan tapi dia sudah dibuahi belum? Keinginan itu sudah dibuahi belum? itu bukan urusan saya. Loh, kok bukan urusan saya? Tadi lu nanya gue. Ya kan? Iya, saya kan tidak mengerti mengenai keimanan Anda. Sekarang jelaskan apa itu dosa. Keinginan Definisinya. keinginan ini sudah dibuahi atau belum? Sudah dilakukan atau Enggak, belum? begini. Sudah ada perbuatan atau belum? Yang mana itu? Dibaca Nah, di sini. dulu, dibaca Nah, dulu. Di sini tidak ada. Di sini tidak Dia ada melihat. di Yakobus ini. Ya, Jadi dia pengertian melihat dosa dari dalam keimanan itu apa? keinginan dulu. Definisi. Mensreah. Definisi Mensreah lu dulu. dosa. Mensreahnya Anda dulu, keinginannya Anda Amir, dulu, will-nya Anda sebentar. dulu. Sebentar, Yang sebentar, dihajar. Bang Duran. Ah. Sebentar, saya sedikit dulu. Hmm. Begini mungkin saya cari caranya menjawab kayak Pak Amir tadi. Dosa adalah berasal dari kata Sanskerta, bla bla bla. Coba jelaskan menurut Anda, dosa adalah apa? Dosa adalah keinginan yang dibuahi. Simple kita. Loh, Mana kok- tertulis di situ? ah. Mana tertulis? Itu dilahirkan. Yakobus 15. Lu kan tinggal Itu membalikkan keinginan kata. yang melahirkan. Dosa kan melanggar. Berarti Iya. ada aturan yang dilanggar. Ini Itu yang Karena gini loh, sekarang ya, hukum kenapa? dunia aja, hukum dunia. Mas, Orang melanggar lalu Dengerin lintas. Berarti ada hukum yang dengerin dulu. dilanggar. Hukum Kristen Seperti lebih tinggi yang daripada hukum- hukum manapun. Dengerin dulu. Hukum Kristen lebih tinggi daripada hukum manapun. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu mengingini perempuan itu, kamu sudah berzina. Berarti apa? Posisi hukum daripada Kristen jauh beyond. Sekarang Itu sangat konsekuensinya beyond. dosa terkait Sabar, dengan sabar. hukum syariat itu apa? Sedangkan Musa menerapkan hukum terkait dengan zina itu sebelum ini kan sudah perzinaan kan berdosa. Itu ada hukumnya berlaku. Di Musa begitu. Lalu di Yesus baru melihat sudah berdosa gimana belum melakukan apa-apa. Sedangkan di Loh. Musa
menjalankan dosa itu kalau sudah berdosa dan dihukum, hukum sesuai apa? Syariatnya, yaitu apa? Dirajam kalau sudah nikah. Lalu Anda hukum tahu di kamu nggak? terkait dengan pernyataan Gini, dosa itu apa? Hukum Anda tahu yang nggak? berlaku di Jangan dalam lari-lari dulu, Pak Kristen. Kalau di dalam hukum, Pak Amir kurangin ya, gasnya Pak Amir. Jangan lari-lari dulu Pak Amir. kalau Jangan di lari-lari. dalam Ini hukum, masalah dosa belum clear loh. mens Definisinya rea, belum ada. yang namanya mens rea, itu Bapak sudah melakukan istilahnya tindakan pelanggaran hukum, walaupun Bapak punya mens rea loh. Contoh bikin. Ya, contoh. Makanya. Contoh, ya, misalkan Bapak belum melakukan korupsi, tetapi Bapak sudah telepon nego-nego untuk minta fee, itu kan berarti mens rea-nya. Tapi Bapak belum terima fee loh. Tapi ketika KPK sudah menangkap, menyadap, Bapak kena, Pak. Itu yang disebut dengan mens rea. Berarti definisi dosa dalam Alkitab adalah sesuatu yang dibuahi, keinginan yang telah dibuahi. Padahal di sini tertulis, padahal di sini tertulis, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Betul. Penyebab terjadinya dosa. Keinginan Iya. itu penyebab terjadinya dosa. Lalu dosa Iya. itu apa? Apakah itu Dosa sesuatu yang buruk itu- atau bukan? Loh, dosa itu kan mendatangkan maut. Gimana sih? Berarti Bacanya keinginan yang dibuahi jangan itu sepenggal. akan melahirkan maut. Baca jangan sepenggal. Jadi Ya, gini, kami lu tidak kan mau nanya nih. berasumsi nih, dibaca sesuai Nah. itu. Iya. Apa itu Kalau dosa? lu baca kan kelihatan dari keinginan yang dibuahi dia melahirkan dosa. Benar dong? Berarti Ya, kenapa? Di sini dosa. Kambing kan alasannya kan. Maksudnya dosa tadi kalau menurut bahasa Sanskerta kan jelas. Kamu kan pakai bahasa Sanskerta juga dosa. Tahu sebelumnya. Ya kan? Dosa di dalam bahasa Sanskerta itu artinya yaitu melanggar aturan Tuhan. Nah, kalau dikatakan Kristen melanggar apa? aturan Tuhan, Kamu melanggar aturan Tuhan. pakai dosa yang diterapkan di dalam bahasa Oke. Sanskerta atau pakai bahasa apa? Sedangkan dosa Ketika di dalam perbuatan- bahasa Sanskerta itu, bro. Ketika Bukan perbuatan dunia itu mati. Upah dosa dalam mati itu nggak ada di dalam narasi Sanskerta itu. ketika perbuatan Kalau kita itu mau pakai narasi ketika dosa adalah perbuatan- maut, itu pakai narasi apa? ketika perbuatan itu belum dilakukan, di dalam Islam kan belum terjadi dosa, benar nggak? Ya belum Iya. dikata dosa karena Nah. cuma niat. Tapi kalau nggak dilakukan realisasinya, seperti kita, seperti gini, maling mau saya ingin maling, lalu polisi apakah nangkap kita? Kan sih enggak, realistis enggak. Tetapi Kenapa, kalau kenapa? sudah melakukan Kenapa? pencurian, inilah hukum berlaku. Oh, salah. Berarti Inilah Pak hukum berlaku. Pak Amir, Di dalam logika manusia, hukum di dunia semua ini, kalau orang ngambil Pak Amir. barang sudah di tangan sendiri, inilah Pak namanya Amir. pencurian. Itulah Amir. namanya pelanggaran. Konsep Amir. realistis enggak ini? Dengan Kalau hukum di Pak- Islam. kalau Realistis Pak Amir dong. kalau Pak Amir nih ya menelepon orang bilang gue bunuh loh, orang itu lapor polisi, Pak Amir udah kena, Pak. Itu sudah menyatakan ancaman secara nyata. Sudah Iya, ada perbuatan belum? Itu Sudah ada ancaman. perbuatan belum? Sudah ada Karena perbuatan hukum fisik? ancaman ini juga berdosa. Sudah ada Karena perbuatan apa? fisik belum? Membuat manusia tersebut merasa Sudah ada perbuatan tidak nyaman. fisik atau belum? Sudah ada Tapi terjadi kalau cuma penganiayaan apa niat, belum? kamu niatku tak bunuh, tapi dalam hati, apakah itu berdosa? Ayo, Oh iya dong. menurut hukum dunia Berdosa. berdosa enggak? Menurut Kristen berdosa. Menurut Kristen, sekarang logika secara akal manusia, logikanya masuk enggak? Ayo, Masuk dong. hukum dunia ini, logika manusia harus diterapkan, bro. Nih, Pak Amir ya. Sekarang gini saya mau tanya, logika itu masuk enggak di dalam akal manusia? Masuk Secara dong. hukum dunia maupun Masuk hukum dong. Masuk orang dong. belum melakukan apa-apa sudah dihukumi dosa. Gimana? Loh, Orang Ketika- belum mencuri cuman saya niat mencuri. Nggak jadi deh, saya takut Tuhan. Nah, masa baru niat? ketika ada Kalau nggak niat, mencuri, apakah Ketika ada polisi niat. mau menangkap orang yang tidak mencuri cuman dalam hati? ada. Mencuri Itu dalam hati disebut atau itu disebut- mencuri dalam roh? itu Sudah disebut dikatakan dosa. di dalam istilah KPK itu disebut tindakan pencegahan. Pencegahan, dalam pencegahan, bro. KPK. Tapi kalau di dalam hati, siapa yang tahu di dalam hatinya manusia, bro? Loh, Pak Amir,
Secara udah logika bilang. aja. Ya. Sekarang Ketika Pak Amir udah bukti men-set, nyata di dalam ya. dosa untuk hukum, ya, Hmm. itu pasti sudah melakukan perbuatan. itu kan kata Perbuatan Pak apa? Amir. Mencuri. Itu kata Pak Amir, Ketahui. bukan kata KPK. Bukan kata KPK. KPK Bukan kata ketika- KPK. Ini Kan hukum bicara secara hukum. akal manusia. secara akal manusia, Misalkan akalmu, KPK bilang, sekarang kamu baru, saya mau mencuri. Oh, nggak jadi deh. udah kena, Itu udah dosa. kena. Mensreanya udah dapet. Ketika orang mau korupsi, ketika dia belum korupsi, tetapi orang sudah ingin korupsi, mensrea dia udah jahat. Udah kena sama KPK. Kan saya tadi udah bilang. Oke, kalau begitu. Kalau dalam niat belum ada perbuatan, berarti pelaksanaan perbuatan dosa belum dilakukan, bro. Cuma Sebentar, niat. Pak Amir. Sangat definisi sudah ini masalahnya tadi ini dibahas. Sekarang gini ya, Pak Amir. Ketika Anda ada keinginan, ada dua dong. Anda melakukan atau Anda tidak melakukan, benar nggak? Oke. Kalau di dalam Benar di dalam Islam itu logis, bro. Orang yang melakukan pencurian, tapi ada saksi, ada apa, itu baru bisa dihukumi potong tangan. Kalau Amir, tidak ada saksi. Pak Amir, sabar Pak Amir. Sekarang Kita gini, kemana dulu? kalau Definisi ada dosa saksi, belum jelas kalau nggak ada dalam saksi, Alkitab. kalau nggak ada saksi, Kalau nggak ada saksi, dosanya kepada Allah. nah kalau nggak ada saksi dia mencuri, aman Iya, dong di dalam dosanya kepada Islam, Allah. ya kan? Di dalam Kenapa? Islam aman dong. Hukum yang dilakukan manusia itu belum diterapkan dalam hukum dunia. Karena Iya, mencuri adalah berarti aman merugikan dong. manusia yang Berarti lain. aman dong. Berarti Kok aman dong. Aman di diri manusia saat di dunia. Di Iya. akhirat pembalasannya ada, bro. Kalau Kristen nggak bisa seperti itu. Kristen Nah, itu will-nya makanya dia, bedanya Kristen itu ajarannya siapa? Pak Amir. will-nya dia, Ini will-nya dia nah, sekarang harus ajarannya dirusak. Musa. Menerapkan bagaimana ajaran Musa? Kalau Loh, sudah benar berbuat, harus dihukum. Santai ngomongin Nah, tapi- Pak Amir, pelan-pelan Pak Amir, Pak Amir. Makanya saya mau meluruskan ini. Sunat hati. Hukum ini siapa yang membuat? Sedangkan di dalam Musa juga hukumnya juga mengikuti apa yang narasi kalau berbuat. Loh. Kalau sudah melakukan Musa- perzinahan, itu yang Musa berdosa sudah jadi hukum sudah ada mati. belum pemerintahan Israel? Nggak bisa jawab Ya dia. Allah, Dari ya tadi. Rabbi. Jangan Manusianya lari sudah kemana-mana ada, dulu, bro. Pak Yang Amir. ngatur sudah ada. Pasti makanya di sini Nabi Musa alaihissalam diturunkan untuk apa? Membawa hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Nabi Muhammad juga gitu, membawa hukum Tuhan, kerajaan Tuhan. Hukum-hukumnya semua berkaitan dengan Tuhan. Bapak tahu nggak Hukum pemerintahan manusia itu Pak berkaitan Amir. dengan manusia, bro. Pak Amir tahu nggak hukum pemerintahan Israel itu pertama itu Musa dengan siapa? Pak Amir tahu nggak? Diajari nama siapa? Pak Amir tahu? Aduh ya Allah. Pak Amir, dengar saya dulu, Pak Nggak Amir. bisa jawab. Nggak Nggak usah bisa menjawab jawab. terus Pak Amir, giliran Pak Amir yang bertanya ini. Apa itu dosa Iya. menurut Alkitab? Nggak ada kan Loh. jawabannya kan? Nggak ada. Dosa itu nggak ada. Yakobus Definisinya 1:15, Ya. Yakobus 1:15 definisi kan lu Kalau nanya definisi. kamu Definisi menarasikan kan gitu. Lu bilang dosa, keinginan. kan tadi sudah saya bilang ya, dosa di dalam buku pelajaran juga ada itu. Itu adalah mengadop dalam bahasa Sanskerta. Artinya apa? Dosa adalah melanggar aturan Tuhan. Itu dosa. Itu penerapan dalam bahasa dosa di dalam bahasa Indonesia yang mengadop pada apa? Bahasa Sanskerta. Lah kalian ini dosa kau selewengkan dengan apa yang kau narasikan itu sendiri. Dosa adalah Oke, maut. sekarang Lah, gini. sedangkan dosa di dalam bahasa Sanskerta melanggar aturan Sekarang Tuhan. Gimana Gini itu? nih. Sekarang berarti kamu nggak punya, nggak ada. Dosa kata Pak Amir kan dosa melanggar perbuatan Tuhan. Benar dong? Melanggar dong. Benar dong. Aturan Tuhan. Benar dong? Ah. Oke. Sebutin dosa Isa Al-Masih yang melanggar peraturan Tuhan. Yang mana maksudnya yang disebut, yang maksudnya bagaimana nih? Ini balik bertanya dia Pak Amir. Gitu Iya. kan. Pak Amir sebenarnya bertanya terus ini. Bukan, Pak biar Amir biar tanya. biar biar enggak ngoceh berarti- terus. Biar enggak ngoceh berarti terus, nggak ada. ya kan? Berarti nggak ada Sebutin definisi satu dalam pelanggaran, biar gue ajarin lo hadis lagi. Sebutin Bukan. satu pelajar, Nggak satu usah. pelanggaran, Inilah Sebutin perbuatan pelanggaran, orang Israel sebutin yang selalu pelanggaran Isa Al-Masih. membunuh kepada para nabinya. Tapi Sebutin alhamdulillah Islam pelanggaran Isa meluruskan Al-Masih. itu penyelamatan Tuhan yang dekat dengan Sebutin dengan pelanggaran alaihissalam Isa diselamatkan. Al-Masih. Kami nggak mengakui Sebutin. Yesus Kristus dihinakan, Nggak bisa jawab, diludahi, ditelanjangi Nggak bisa kan? jawab, kan? Nggak bisa jawab kan?
Karena di Sebutin dalam pelanggaran, narasi di Islam jelas kok. Biar dulu. Tidak sebutin ditelanjangin, pelanggaran, tidak disalibkan. sebutin gantian, pelanggaran gantian, Isa namanya- Al-Masih menurut Islam. Isa Sebutin alaihissalam. pelanggaran Isa Gak Al-Masih menurut Islam. mungkin ditelanjangi di muka umum, gak mungkin. Allah menciptakan dia apa? Tanpa Sebentar, bapak. Pak. Berarti Sebutin sudah dekat dengan Allah. pelanggaran Isa Al-Masih menurut Di sini Islam. sudah sebentar saudara sekalian, teman-teman, saya hampir sholat Ya. subuh di sini. Saya izin Hmm. live dulu ya. Oke. Nanti Ya, sama- thank you, Bangun Wi. dulu Ya. lah, sekalian sholat subuh. Iya, ini sudah habis Ayo, sholat subuh Pamir. di sini waktunya ini. Ya. Udah selesai udah. Amin. Iya, iya. Besok lagi Pamir kita. Jangan bergoncang Pak Kaisar ya. Mudah-mudahan Ayo, Pak Kaisar Pamir. dapat hidayah. Kemana ya? Pamir, Konsekuensi Pamir, dengan Bang dosa Ali. ini. Pamir, Bang Ali. sebutin Assalamualaikum. pelanggaran Bang dosa Kaisar, Isa Al-Masih semuanya menurut ya. Oke, Islam. oke. Yuk, Oke, thank you. Bang Hah? Ali. Dari tadi ngocet terus kan? Ayo, Pamir, Ayo, bisa silakan. jawab apa enggak? Apa itu? Sebutin pelanggaran satu dosa Isa Al-Masih menurut Islam. Kalau menurut Islam, Isa alaihissalam tidak berdosa Hmm. dan Oke, tidak kalau- melakukan pelanggaran. Kenapa Yahudi Nasrani melakukan itu? Itu adalah kedengkian orang-orang kafir kepada Isa alaihissalam. Maka untuk menghilangkan atau untuk menghindari dari fitnah-fitnah orang kafir, Allah mengangkat derajatnya, diangkat ke langit. Manusia bisa nggak? Manusia bisa nggak berdosa? Yang Manusia lebih bisa nggak mulia berdosa? Isa alaihissalam. Bisa, Manusia bisa apa nggak untuk tidak berdosa? nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena semua nabi berdosa tapi maksum, diampuni oleh Allah. Saat nabi meninggal, dosanya sudah habis. Tidak ada dosa. Karena Allah Sebutkan- mengampuni semua para nabi. Sebutkan pelanggaran Isa Al-Masih. Sebutkan satu Banyak dosa kalau Isa memang ada Al-Masih. sebagai manusia, dia marah-marah. Apakah marah-marah kepada manusia Sebutkan itu tidak dosa berdosa? Isa Al-Masih menurut Islam. Menurut Islam tidak ada. Ya oke, nggak ada. Nggak ada. Tapi Oke, kalau umat Islam manusia meyakini bisa itu manusia adalah bisa perbuatan nggak yang berdosa? sudah direncanakan oleh Allah. Manusia Dan kami bisa umat nggak Islam berdosa? tidak menuhankan Isa alaihissalam. Enggak. Manusia bisa nggak berdosa? Manusia bisa Bisa, nggak berdosa? semua bisa. 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 Manusia nggak berdosa bisa? Kalau manusia adalah al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Hmm. Setiap Loh, bukannya- manusia mempunyai apa? Sifat lupa dan selalu berindikasi untuk berbuat dosa. Berarti manusia itu adalah sumbernya dosa atau sumbernya itu kesalahan? Kenapa Isa nggak Salah. berdosa? Karena Isa alaihissalam Hah? dilahirkan tanpa bapak itu sudah dinaungi Roh Kudus, yaitu siapa? Manusia Malaikat Jibril. biasa bisa nggak berdosa? Manusia Bukan. biasa bisa nggak berdosa? Yesus adalah Bukan. murni 100%, 1000% manusia biasa. Tapi Kenapa dia nggak manusia berdosa? biasa ini didekatkan oleh Allah sebagai seorang Kenapa dia nggak berdosa? Kenapa dia nggak berdosa? Nah, saya nggak menyatakan itu. Kenapa dia nggak berdosa? Enggak. Karena Isa alaihissalam didekatkan oleh Allah. Bukan Tetapi sebagai kenapa Tuhan, Muhammad bukan. berdosa? Kenapa Muhammad Nabi berdosa? Muhammad juga tidak ada berdosanya. Loh, siapa Tidak bilang? ada dosa. Karena Loh. Allah mengangkat semua dosa-dosa yang terdahulu maupun sebelumnya sudah dihapuskan dosanya. Mana ada? Dan Mana Nabi ayatnya? Muhammad adalah seorang yang akan membuka Mana ayatnya? pintu surga yang pertama Mana kali. ayatnya? Semua Ayatnya mana? nabi belum bisa membuka. Nabi Mana Muhammad ayatnya? diserai Mana untuk ayatnya? membuka kunci surga. Mana ayatnya? Inilah kefadulan Nabi Muhammad sebagai Mana ayatnya? nabi terakhir yang diserahkan untuk semua umat. Karena Yesus diutus Oh. Bani Israel. Ya Bani Nih. Israel, ini Rasulullah ilaikum. Ya, karena udah dalam Bible sekalian, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana Apa ayatnya? yang dinarasikan ini? Maka di dalam kitab kalian itu menarasikan semua adalah Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Kalau di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'minun, ya ayuhal, semua menarasikan kepada manusia. Sehingga Mana di sini dinarasikan ayatnya? bahwa Nabi Muhammad diutus adalah untuk seluruh alam, ternyata nyata sampai saat ini. Begitu. Mana ayatnya yang menyatakan Muhammad itu dosanya diampuni? Ya Allah ya Rabbi. Mana? Kang Alif, kasih dalil Kang Alif. Aku masih Ya, mau ambil air dulu. saya Bang Alif, tahu. Bang Alif. Jangan Mana minum, Mir. ayatnya? Jangan minum, tanggung, Mir. Mana ayatnya yang menyatakan Udah, dosa kamu Muhammad bertanya itu aja diampuni?
Tidak ada ayatnya yang menyatakan dosa Ada. Muhammad itu diampuni. Oh iya. Mau taruhan nggak? Buka cam. Mau taruhan nggak buka cam? Nggak ada ayat yang menyatakan Muhammad itu diampuni dosanya. Cuma mudah-mudahan supaya nggak ada istilahnya kepastian. Coba aja buka surah 48 ayat 2. Mudah-mudahannya Allah adalah merupakan kepastian. Wah. Kenapa? Kenapa? Janjinya Allah adalah hak. Dan tidak mungkin janjinya Tuhan itu meleset kepada manusia. Amir, Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yatta'adahu khudutahu yudkhilhu naro khalidina fiha. Itu adalah kebenaran yang nyata, hak, dan tidak akan meleset. Karena semua janji-janji Allah di dalam Al-Quran adalah semua akan dipenuhi. 48 ayat 2. 48 ayat 2 cuman istilahnya mudah-mudahan supaya. Nggak ada istilahnya aku mengampuni kamu. Nggak ada. Allah nggak pernah bilang aku mengampuni kamu. Mudah-mudahannya Allah itu memberikan kepada manusia karena hatinya manusia. Tak kasih tahu ya. Hatinya manusia adalah membolak-balikan hati. Sehingga di dalam hadis itu ada, di dalam hadis diterangkan bahwa al-imanu yajidu wa yanqusu. Ya, keimanan manusia itu adalah kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Kenapa? Hati adalah bisa berubah-ubah. Maka umat Islam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Hei, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam satu ayat. mana. Sebutin Kenapa? satu ayat. Hati manusia adalah bisa terbalik-balik. Maka di sini manusia tidak berhak menyatakan dirinya, aku wajib masuk, aku pasti masuk surga. Enggak. Karena sewaktu-waktu manusia itu hatinya akan terbalik. Makanya kalau kalian memastikan diri masuk surga, itu nonsen. Sebutin satu ayat, aku mengasihi kamu di dalam Quran. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu maha pengasih dalam nama. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan saya bilang, aku mengasihi kamu. Allah adalah aku memberikan kehidupan semua yang diciptakan oleh Allah. Allah mengasihi. Dan penyayangnya kenapa dia nggak pernah bilang? Kenapa dia nggak pernah bilang aku mengasihi kamu? Merindukan kepada Allah, yang selalu sujud kepada Allah. Itulah yang dinamakan Ar-Rahman. Kenapa dia nggak pernah bilang aku mengasihi kamu kepada umatnya? Kenapa dia nggak pernah bilang aku mengasihi kamu kepada kamu? Seandainya Allah tidak mengasihi manusia, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya, Ar-Rahmannya ini tadi, maka seandainya dunia ini diakui sekukunya, sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi makan, bro. Kenapa tidak ada ayat kasihnya Allah kepada manusia, maka manusia diberi makan. Tidak ada satu ayat pun Allah. Kalau dia maha pengasih, kalau dia maha pengasih, orang yang beriman. Kalau dia maha pengasih, kenapa tidak ada satu ayat pun yang dia menyatakan aku mengasihi kamu? Kenapa tidak ada satu ayat pun? Kalau maha pengasih, kenapa tidak ada satu ayat pun yang menyatakan aku mengasihi kamu? Nggak ada satu ayat pun. Kenapa? Katanya maha pengasih. Tetapi kenapa dia nggak pernah mengatakan, mencurahkan kasihnya? Dengan cukup mengatakan, di dalam satu ayat, aku mengasihi kamu. Nggak usah sepanjang masa. Itu Pak Amir. Silakan renungkan Pak Amir. Ya, saya kasih dalil tentang pengasih. Ya, toh? Iya. Ya. Allah selalu mengasihi pada umatnya. Tidak ada satu ayat pun yang Allah menyatakan aku mengasihi kamu. Nah, ini kasih sayangnya Allah kepada umat manusia ya. Jangan kau bilang begitu, jangan kau anggap di biblosmu itu. Mana coba saya tahu, silakan. Surah berapa, Amir? Masih banyak itu, sebentar. Al-Ghafir, Rabbana wasi'ta kullu syai'in rahmatan wa ilman
Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Nomor berapa tuh? meliputi segala sesuatu. Berarti di sini Allah memberikan kerahmatan. Sebentar, Bang. Surah Terkait berapa? doa-doa ini, Al-Mu'min, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami di dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini meriwayatkan terkait dengan orang yang kafir mau minta ke dunia lagi nih. Bentar, ada kitab pun aja dan Al-Qur'an adalah kitab. Saya open cam, saya nari monyet kalau emang ada kata Allah bilang aku mengasihi kamu. Serius, Bang. Oh, gitu ya. Betul, betul. Nggak bakal ketemu Ini satu ayat pun. surat Al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulli syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Ya, silakan bermimpi dah, Surat silakan Al-A'raf bermimpi. ayat 156. Silakan ngayal. Maka akan aku tetapkan rahmatku, kasih sayangku. Rahmat adalah kasih sayangnya Allah ya. Untuk orang-orang yang bertakwa. Loh kok ini ayat loh. Kamu katanya minta tadi. Sekarang saya tampol dengan ayat ini. Ini Mana jelas. coba bacain. Maka akan aku tetapkan rahmatku dan kasih sayangku untuk orang-orang yang bertakwa. Yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di situ dikatakan aku mengasihi kamu apa enggak? Di situ dikatakan aku mengasihi kamu apa enggak? Rahmatku. Rahmatku Maka meliputi akan segala sesuatu. aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Pada siapa? Pada kami umat Islam. Rahmatku meliputi segala Rahmat adalah sesuatu. menunjukkan kerahmatan adalah kasih sayang. Orang mana yang dikasih sayangin Allah? Yaitu orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, termasuk percaya dengan adanya firman Allah. Tapi nggak baca itu. Yang kurang di dalam Al-Quran terkait kasih sayang? Wah, saum bro. Di dalam Islam saum bro. Nggak baca. Itu siksaku. Kan siksa duluan. Makanya kamu tuh meyakini kasih sayang atau berdasarkan dalil hukum kasih. Lah ya hukum cuman kasih. Berarti hukum kasih itu dengan kasih sesama. Memangnya di Islam nggak diajarkan itu. Kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu. Ini di dalam Islam diterapkan, bro. Mana Ya ayatnya? Allah ya Rabbi. Mana ayatnya kasihlah musuhmu? Mana ayatnya? Dari tadi gue cuma nanya, aku mengasihi kamu, dikasihnya begini. Makanya kalian itu jangan membuta dengan hukum kasihmu, tapi gak membuka Al-Quran. Mana cuma ayatnya? untuk olo-oloanmu. Itu karena Ya, kamu coba gak mana benar. ayatnya? Makanya Ayatnya dalam mana? Al-Quran dikatakan Mana sumum ayatnya? bukmun umyum fahum la yu'minun. Mana Bahwa ayatnya? dalam kebenaran Islam terkait kasih sayang sudah ada. Mana ayatnya? Sama Mana? manusia ada. Mana ayatnya? Mengampuni orang yang menyakitimu ada. Mana ayatnya? Mana? Belum aku. Tuh, ngetik dulu di Google. Ini sudah Ngetik di banyak Google. kali kami terangkan kepada kalian. Sedangkan kamu menarasikan terkait dengan hablum minallah itu tidak ada. Apa bukti kalian sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah untuk mengabdi apa yang dikerjakan oleh para nabi, yaitu bersujud dengan apa yang dinarasikan orang para nabi. Kalian tidak ada. Ajarannya siapa yang kau lakukan di sini? Kalau di Islam masih, walaupun syariatnya berbeda dengan sholat, itu pengabdian kita sebagai hamba ciptaan Allah, sehingga Allah mempunyai hukum. Mempunyai hukum untuk apa? Kamu kalau mengatakan aku Tuhan, maka sembahlah aku. Ya, ini namanya Tuhan yang benar. Jadi ayat kalian terkait dengan menuhankan Tuhannya Yesus. Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Ayatnya mana dari tadi? Nggak ada ayatnya dari tadi. Apa? Ayatnya mana dari tadi? Aku masih menarasikan terkait dengan apa yang aku narasikan. Mengasihi sesama, tapi enggak yang itu mengasihi, saling mengasihi antar sesama. Mana ayatnya? Banyak.
Banyak. Banyak, Ya, banyak coba. satu aja. Satu Apa? aja nggak usah banyak-banyak. Oh, Saling banyak mengasihi. Mana saling mengasihi? Sabar. Iya, paling saling mengasihi berkasih Kasih sayang sesama, dalilnya antar nanti kalau sesama. ada dalilnya gimana? Ya coba buka. Kalau tak kasih ada dalilnya gimana? Iya, Ayo. Apa iya. konsekuensimu kalau ada dalilnya terkait hukum kasih di dalam Islam? Tadi open cam. Apa? Ini. Ya open cam. Dansa monyet. Oh, jadi monyet ya? Cuman kalau Pak Amir bohong, Pak Amir jadi monyet ya. Open cam jadi monyet ya. Iya, iya. Nari-nari monyet ya. Berani ya? Berani gak? Pak Amir open cam, nari monyet. Nah, kasih dalilnya. Surah berapa? Sama-sama. Nggak masalah kalau mau begitu. Karena dalam Islam masalah hukum kasih sayang tuh ya Allah. Iya, coba. Sehingga Nabi Muhammad, seandainya kau menyebarkan Islam dengan tanpa kasih sayangmu, maka tidak akan diikuti oleh orang. Itu aja. Ayatnya mana? Islam. Ayatnya Sabar. mana? Dari tadi. Ngoceh doang dari tadi, ngoceh. Ayatnya nggak pernah ada. Cari di Google. Sabar. Sebenarnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Jangan dibacain, kedengeran. Lagi milih ayat kebakaran. Nanti tak kasih ayat baru kamu gelebekan. Tidak lama amat. Sabar Sob. Saya tadi sudah tak tulis tapi nggak ini. Kebanyakan sih kamu. Kebanyakan apa? Saya cuma nanya doang satu. Nggak bisa jawab. Apa? Dosa. Ini ajaran kasih dalam Islam itu masih mana? Sabar. Wah, kalau banyak harusnya. Harusnya macet ya. Bokis juga Amir. Udah, gua tidur aja dah. Udah, gua tidur. Jangan dong. Jangan, ntar dia tidur dong. Jangan dong lo. Ngantuk gue. Ngantuk dari tadi dengerin Amir. Capek. Tadi kalau besok-besoknya. Sabar. Surat Ali Imran ayat 31. Coba dibuka. Ali Imran 31 tuh. Dari kasih duran lo siap-siap lo open cam lo. Coba mana? Paling juga berkasih sayang antar sesama, bukan antar manusia. Nih, Ali Imran 31. Dan sesama itu siapa sih, Mas? Ya Allah ya Rabbi, ampun deh. Ampun deh. Mana sayang ini? Sama manusia itu apa? Ini apa ini? Coba Ali Imran 31 nih, udah gue buka nih. Entar tak terbuka lagi. Nah, itu mencintai Allah. Udah, gue tidur dah Kesar. Ali Imran 14. Dan sabar dong lo. Ali Imran 14. Tabrak-abrak ini masalahnya dia. Tapi lama. Ali Imran 14, coba dibuka Kang Kaisar. Ali Imran 14. Oke. Tuh lu siap-siap duran lu. Nah, nih mana nih? Coba yang teks itunya ya udah. Tuh, mana? Dijadikan terasa indah dalam pandangan. Apa dalam pandangan? Kok dalam pandangan? Baca terus lah. Jangan kok potong-potong. Harta benda emas dan perak. Apa hubungannya emas dan perak? Kuda pilihan, hewan ternak. Ngaco, masa sawah ladang. Udah ada Kaisar. Loyalan dia udah Kaisar. Gue bilang cinta kasih, dikasih sawah ternak. Udah ada Kaisar. Gue sabar lo, kasihan lo Pak Amir lo. Udah bukan. Banyak sekali ya terkait ajaran kasih sayang. Sama binatang aja harus kasih. Udah keluar dia. Harus menyayangi kok. Nya orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan dan menikah penuh dengan rasa kasih sayang. Ini. Lihat ini surat Maryam 96. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan hati mereka penuh dengan rasa kasih sayang. Ya. Lalu surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan
balasan kebaikan pada hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, sekarang lagi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Nah, ini sudah. Nanti lagi. Katakanlah jika bapak-bapak, anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan tetapi tinggal dengan kamu dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah, daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka sesungguhnya sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Itu terkait dengan keimanan orang yang berjihad atau orang yang beramal soleh. Mana yang terkait dengan banyak ayatnya. Nah ini surat Al-Luqman. Ini surat Al-Isra ayat 24. Waqfid laha janaha ad-dali minar rahmati wa qul rabbarhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ini menghormati kedua orang tua. Ucapkanlah wahai Tuhanku kasihlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Ini kasih sayang kepada kedua orang tua. Ini diajarkan, bro. Ini selanjutnya ayat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tak lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada engkaulah kembalimu. Hanya kepada akulah kembalimu. Nah, ini untuk kasih sayang kepada kedua orang tua, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Mana kata Allah ingin mengasihinya, mana? Ya Allah. Allah ini ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ini kasih sayangnya Allah kepada manusia terkait doa-doa yang dikabulkan. Kata Allah itu aku mengasihimu, mana? Kata Allah ngomong ya mana? Gak ada, dari tadi ngomonginnya ngalor. Dari tadi sudah saya terangkan terkait mengasihi kepada orang mukmin yang selalu berdoa kepada Allah. Mana Allah berfirman aku mengasihimu. Dari tadi tanya siduran itu doang susah bener. Banyak, bro. Sebentar, bro. Kau sudah mau subuh, bro? Udahan. Besok sore, Pak Amir, sampai besok sore tanggung. Sabar. Ini ada Al-Quran ini, tak tunjukin lagi. Nanti kalau ada kamu kasih sayang Allah dalam Al-Quran. Al-Quran iya, mana Allah berfirman aku mengasihi kamu. Lihat nih, Allah berfirman. Kita jelasin. Al-Quran menggunakan kata kasih tidak lebih dari 70 kali dalam 6.236 ayat. Kebanyakan pemakainya kata ini dibaca tentang kasih manusia kepada orang lain, objek atau Allah, dan seluruh Al-Quran hanya dari 20 pemakaian kata kasih tentang bagaimana Allah mengasihi kepada manusia. Itu, bro. Banyak kasih sayangnya Allah kepada manusia. Tanpa kasih sayangnya manusia, berfirman, aku mengasihi kamu, pasti. Mana? Tadi ngomong cuman nggak ada yang nyambung. Mana yang nyambung gimana sih, kamu yang nggak bisa menyambungkan diri. Mengasihi Allah terhadap hambanya. Banyak ayat-ayatnya. Gimana sih kamu ini? Man arafallahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la amahalahu.
Barang siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintainya. Wa kana bil mu'minina rahima, surat Al-Ahzab. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Gimana? Penyayang itu apa? Mengasihi itu. Hei. Mana ini? Ya lari. Udah Pak Amir, besok lagi udah kabur. Oh, gemblung ini. Kalau lari nih. Apalagi kapak sunat itu suruh ngomong sini. Kuma. Halo Kuma. Buka mute-mu dulu, Kuma. Aku mau ngomong sama kamu. Kuma. Tidur kali dia tuh si Bartolo. Oh, dari tadi di sini kah dia? Walah, ya Allah, ya Rabbi. Berapa nama Kuma? Ngomong dengan dia gini. Waktu dia di Zoom Muslim, bener nggak tak konfirmasikan dia. Apa dan tuh? filenya itu mengarahnya ke dia. Nah, termasuk saya juga pernah dengar itu waktu di MMCI, termasuk di MDM. Maksud dia muter, begitu di Zoom kita. Kan itu nanti juga pengaruh dalam